Saya mulai ya. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persma. Salam. Salam. Selamat pagi adik-adik ya. Saya sini ingin menjelaskan mengenai kalian. Apa sih sebenarnya lembaga pers mahasiswa solidaritas itu atau biasa disebut dengan LPM Solidaritas. Nah mungkin jika kalian juga ingin mengunjungi website kami tertera www.mediasolidaritas.com atau Instagram kami LPM Solidaritas. Next. Oh iya, sebelumnya kenalin. Saya Farda Zamasari, pimpinan umum LPM Solidaritas. Fakultas Saintek. Kalau ada dari Fakultas Saintek, jurusan Prodi Sistem Informasi mungkin bisa sharing-sharing sama saya nanti juga. Maaf, kenalannya lambat. Ya, next. Nah, untuk LPM Solidaritas sendiri itu merupakan unit kegiatan mahasiswa yang berada pada bidang kepenulisan jurnalistik dan perwartaan. Nah, selain itu, kita juga mewujudkan dinamisasi alam intelektualisme di kalangan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan tinggi. Nah, LPM Solidaritas sendiri lahir untuk mengakomodasi, memberi ruang dan wahana yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi dan kreativitas mahasiswa dengan relevansi terhadap interdisipliner keilmuan yang ada. Secara singkatnya, jika kalian pernah mengikuti pers atau biasa mengikuti media-media seperti mojo.co, tirto.id, ataupun detik ataupun komparan media-media kontemporer saat ini, mungkin gambarnya seperti itu. Namun, LPM Solidaritas ini berada pada lingkup kampus saja. Jika dibilang kita ini termasuk unit kegiatan dari kampus yang dibimbing kampus, tapi kita tetap memiliki independensi terhadap teladan kita. Maksudnya begini, bukan berarti kita nggak berani mengkritik kampus ataupun menyalahkan kampus. Jika memang ada kesalahan, maka kita sebagai pers mahasiswa yang notabene sebagai agen of social control di dalam lingkup kampus, kita juga bisa menegakkannya melalui pers ini. Jadi kita tidak ada keterikatan dari kampus maupun mahasiswa, lebih tepatnya independensi. LPM Solidaritas sendiri dulu itu ikutnya secara singkatnya. LPM dulu itu masih termasuk dalam DEMA. Dalam artian dia itu salah satu badan DEMA pada tahun 1991. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, mereka sudah menerbitkan beberapa tabloid, beranda, dan karya-karya, dan kemudian berdiri sendiri pada tanggal 31 Januari 2001. Nah, pada tahun 2001 ini, LPM Solidaritas sudah menjadi unit kegiatan mahasiswa yang berdiri sendiri dan tidak mengikuti Dewan Eksekutif Mahasiswa dari kampus. Itu secara singkatnya. Nah, kemudian visi misi dari LPM Solidaritas sendiri bahwa LPM Solidaritas itu sebagai garda depan perubahan. Maksudnya kita sebagai agen of social control di dalam kampus, maka kita juga memiliki suatu tanggung jawab bagaimana kita mengontrol situasi atau keadaan lingkungan di dalam lingkungan kampus sendiri, dan kita selalu dinamis di mana ketika ada suatu perubahan kita juga harus mengikuti perubahan tersebut. Nah, misinya mendorong terbentuknya masyarakat kritis dan transformatif, melakukan pembelaan pada kaum tertindas, melakukan fungsi kontrol bagi terbentuknya sistem yang demokratis. Seperti yang saya bilang sebelumnya, lebih tepatnya pers sebagai agen of social control, di mana dia mengontrol aktivitas yang ada di kampus, baik itu dari mahasiswa maupun dari pihak birokrasi, sehingga kita sebagai penengah atau jalur penyambung lidah antara kedua belah pihak tersebut. Jika mahasiswa perlu menyalahi kontrol atau menyalahi suatu aturan, maka birokrasi juga bisa menyampaikan kita ataupun sebaliknya. Ya, lanjut. Nah, untuk kita masuk ke susunan lembaga dari LPM Solidaritas ini secara umum atau secara garis besar. Nah, di LPM Solidaritas itu ada 3 tingkatan atau 3
yaitu calon magang, magang, dan pengurus. Nah, calon magang itu ketika kalian mendaftar pertama atau pada semester 1 mendaftar di APM Solidaritas dan diterima, maka kalian menjadi calon magang dan anggota LPM Solidaritas. Di mana kalian nanti itu akan mengikuti beberapa diklat, kajian-kajian, dan mungkin ada turun praktik secara langsung, liputan live, itu juga menjadi aktivitas di calon magang. Nah, ketika kalian sudah menjalani calon magang, itu kira-kira satu semester, kalian akan ada suatu diklat, di mana itu pengukuhan kalian menjadi anggota magang LPM Solidaritas. Ya mungkin tidak jauh berbeda antara magang atau calon magang, tapi kapasitas kalian sebagai anggota magang itu jelas berbeda dengan calon magang. Di mana kalian nanti juga diklatnya itu berbeda, dan juga praktek lapangan itu lebih mendasar lagi dibanding ketika kalian menjadi calon magang. Nah, mungkin setelah 1 semester atau 2 semester, kalian nanti akan dipromosikan atau dikukuhkan menjadi pengurus LPM Solidaritas. Nah, di sini kalian nanti lebih ke manajemen dan mengakomodasi kegiatan dari agenda LPM Solidaritas. Kalian juga nanti membantu calon magang itu untuk lebih mengenal dunia pers dan dunia jurnalistik. Kalau ketika kalian sudah menjadi pengurus, nanti di kepengurusan itu ada 5 badan ya. Yang pertama, badan pengurus harian itu BPH. Pada umumnya seperti halnya PU, pimpinan umum. Nah, PU itu kalau mungkin di organisasi lain seperti ketua umum. Tapi kalau di lembaga pers, kami menyebutnya pimpinan umum. Kemudian ada sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Tidak ada wakil di badan pengurus harian. Kemudian masuk ke divisi redaksi. Mungkin ada juga yang menyebutnya penerbitan. Kalau di lembaga pers lain ya, tapi di LPM Solidaritas ini kami menyebutnya redaksi. Nah, di redaksi ini itu meliputi berbagai bentuk pemberitaan, liputan, ataupun beberapa isu yang sering kita bahas. Nah, di redaksi ini lebih pada badan yang termasuk urgen di dalam lembaga pers mahasiswa. Soalnya dia sebagai titik balik pemberitaan ataupun suatu hal yang perlu ditinjau dalam hal jurnalistik itu di redaksi. Kemudian ada divisi Human Resource Development atau HRD. Nah, ini lebih ke pekaderan kalian atau pelatihan kalian yang masih calon magang atau magang. Di mana divisi nanti itu kalian akan dilatih beberapa diklat, beberapa kajian, itu bertempat itu akan dikelola oleh Human Resource Development. Nah, kemudian ada divisi penelitian dan pengembangan. Di divisi ini lebih seperti litbang atau research, di mana dia nanti mencari isu, track record suatu fenomena atau masalah di dalam kampus, atau beberapa track record lainnya yang perlu ditinjau ulang. Jika kalian mengerti berita in-depth, berita investigasi, mungkin itu kaitannya dengan di divisi penelitian dan pengembangan. Dia men-track record, misal ya, seorang tokoh itu pernah melakukan suatu apa saja, kemudian latar belakangnya apa. Nah, itu nanti akan ditinjau ulang oleh divisi litbang ini. Dan yang terakhir itu kewirausahaan. Jika dibilang kami lembaga pers itu bukan komersil, ya memang bukan komersil, tapi kita juga memiliki usaha sendiri untuk menghasilkan dana untuk kegiatan lainnya. Ya, lanjut. Untuk kegiatan-kegiatannya sendiri, ini yang pasti kita memiliki diklat jurnalistik, di mana diklat jurnalistik itu bukan hanya soal kepenulisan, yang jelas ya. Ada diklat in-depth, kemudian diklat presisi, diklat videografi, diklat investigasi. Nah, itu menjadi pelatihan-pelatihan bagi calon magang dan juga anggota magang. Jadi itu nanti akan melatih skill kalian sebagai seorang jurnalis agar memiliki dasar-dasar dan bisa menerapkannya di lapangannya nanti. Kemudian ada kunjungan media.
kunjungan media ini mungkin kita bisa ke Jawa Pos, dnk.id, atau Radar Malang, itu yang sudah sering kita lalui ya, sudah beberapa kerjasama dengan kita. Nah, tujuannya sendiri itu biar kita itu memiliki wawasan yang luas mengenai jurnalistik. Jika kita hanya ke kampus, mungkin ketika kita mengunjungi media yang ada di sana, kita nanti bisa tahu, oh ternyata cara kerja media umum itu seperti ini, dan itu akan memperluas wawasan kita, pandangan kita pada dunia jurnalistik pada umumnya. Sehingga kita lebih tahu atau lebih siap atau mungkin memiliki kesiapan tersendiri ketika kita nanti sudah turun ke lapangan. Kemudian ada seminar. Nah, ini cuma sekedar agenda tahunan dari LPM Solidaritas sendiri. Jadi kita bukan hanya mengenalkan dunia jurnalistik atau kepenulisan kepada anggota saja, tapi kita juga memiliki tanggung jawab kepada semua orang atau semua masyarakat bahwa jurnalis itu seperti ini, kepenulisan itu seperti ini, sehingga mereka juga tahu dan memahami bahwa oh ternyata kehidupan seorang jurnalis atau jalan jurnalis itu seperti ini. Kemudian liputan, ini agenda lapangan langsung. Jadi setiap anggota itu pasti pernah melakukan liputan, bahkan dari calon magang sekalipun. Jadi mereka nanti lebih paham lapangan, bukan hanya sekedar teori saja. Ternyata bagaimana cara mewawancara yang baik, bagaimana cara mengatasi narasumber, dan segala hal yang berkaitan dengan liputan. Dan yang terakhir itu kajian. Ini pasti setiap minggu ada, atau mungkin 1 bulan 2 kali minimal. Jadi itu nanti mengenalkan kepada kalian dasar-dasar jurnalistik seperti macam-macam berita, ada features, strike news, deep news, nah dan berita-berita lainnya, ataupun juga hanya sekedar mengkaji isu-isu terkini yang ada di kampus. Nah, mungkin itu kegiatan-kegiatan di LPM Solidaritas. Mungkin sampai sejauh ini ada pertanyaan mengenai pengenalan LPM Solidaritas sendiri. Ini banyak pertanyaan masuk nih Kak, tapi macam-macam ya, cuma tentang pengenalan LPM. Gimana nih Kak? Mau dijawab sekarang atau gimana Kak? Ya silakan, nggak apa-apa. Atau nanti kan ada season Q&A-nya. Oh, mau dijadiin satu sama season Q&A nanti lah Kak? Ini mau lanjut materi dulu atau gimana? Ya mungkin beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengenalan sendiri itu bisa untuk yang lainnya nanti. Oke. Jadi, ini aja dulu ya Kak ya. Ada yang tanya. Ada yang tanya tentang apa saja yang diwartakan oleh LPM Solidaritas. Terus pertanyaannya juga ini nggak jauh sih Kak, mungkin bisa dijawab sekaligus ya. Apakah LPM ini track record-nya hanya permasalahan wilayah kampus saja? Ya, saya akan menjawabnya ya. Sebenarnya memang kita memiliki fokus pada lingkungan kampus, fokus kita. Namun bukan berarti tidak mungkin jika kita ingin meliput bagian luar. Nah, tapi itu tetap harus ada koordinasi dengan pihak kampus sendiri, mengingat bahwa kita itu masih memiliki tanggung jawab di kampus. Dalam artian gini, kemarin kita itu juga waktu demo reformasi di korupsi, kita itu juga meliput di sana. Nah, itu kan juga kita liputan di luar, tapi tetap ada izin dan juga kita tetap mematuhi kode etik jurnalistik, di mana tetap ada aturan-aturan yang perlu ditaati. Jadi fokus utama kita memang di wilayah lingkup kampus, tapi bukan berarti tidak mungkin kita juga melakukan liputan di wilayah luar kampus, tergantung situasi dan kondisi nanti. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Kak ya, mungkin satu pertanyaan lagi. Ini ada, ketika menjadi calon magang, apakah kita hanya mengamati atau ikut serta dalam kegiatan? Gimana nih Kak Fardani? Waktu jadi calon magang, apakah calon magang itu cuma mengamati atau ikut serta dalam kegiatan? Ya, untuk calon magang sendiri mungkin pada awalnya kita tetap kasih dasar-dasar lah minimal mengenai macam-macam berita, penulisan berita, dan
wawancara, tapi tetap kita kasih kesempatan, atau mungkin jika mereka memang ingin mengajukan diri untuk liputan, kita juga tetap menerimanya dan didampingi jelasnya. Karena tetap itu masih tanggung jawab kami kan sebagai pengurus ketika ada yang anggota yang liputan. Mungkin juga nanti bisa dibantu seperti itu. Oke. Mungkin bisa dilanjut materinya, Kak Farken? Ya, lanjut saja nggak apa-apa. Nah, ini beberapa dokumentasi kegiatan LPM Solidaritas dari tahun ke tahun. Ada seminar jurnalistik yang dihadiri oleh founder Tirto.id, Pak Sabto. Kemudian ada juga kegiatan diklat jurnalistik 2 gambar di bawah itu ya. Nah, itu diklat jurnalistik kita. Memang kalau tidak di masa pandemi ini kemungkinan kita juga mengadakan diklat jurnalistik di lapangan ya, atau mungkin kita ke suatu tempat yang bisa dikunjungi. Tapi kalau mengingat di masa pandemi seperti ini, itu masih kemungkinannya kecil. Soalnya kemarin juga himbauan dari kemahasiswaan tidak boleh ada kegiatan di luar kampus untuk sementara. Nanti mungkin bisa saya koordinasikan lagi kemahasiswaan untuk kedepannya mau dibuat gimana. Kemudian ada agenda kajian juga seperti gambar di bawah yang sebelah kanan itu, kajian isu atau kajian-kajian kepenulisan itu biasanya per minggu ada atau minimal sebulan 2 kali. Nah, kemudian yang foto atas kiri itu kunjungan dari LPM Pena Merah UPN Veteran ya. Nah, itu kunjungan. Jadi kita juga menerima LPM lain untuk berkunjung, tapi itu agendanya sebelum pandemi ya, tahun 2019. Jadi masih bisa mengadakan kegiatan. Kita mungkin kadang juga mengunjungi LPM lain dan juga dikunjungi. Kemudian sebelah kanannya itu agenda rapat kerja kita, yang bawahnya itu festival jurnalistik atau seminar yang saya katakan tadi itu dihadiri Mojok.co. Mungkin bagi adik-adik yang pernah menonton atau sering membaca Mojok.co, tahulah Mbak Audian Laili ini juga kontributor tetap di sana. Kemudian di NK.id itu dulu juga sempat booming di Surabaya. Itu salah satu media kontemporer juga seperti Mojok. Dan sebelah kirinya itu agenda kegiatan diklat juga. Nah, kemudian ada produk dari Solidaritas. Ini agenda atau produk Wiwulan dari LPM Solidaritas sendiri. Itu beranda yang berisi ini lebih fokusnya pada kampus ya. Kalau beranda ini fokus kepada topik-topik yang ada di kampus. Mungkin kalau kalian ingin mendownload atau melihat produk kami yang beranda ini, bisa mengunjungi media Solidaritas. Di bagian download itu nanti ada coret, tabloid, dan beranda. Nah, kalian bisa download di situ produk-produknya. Lanjut. Nah, ini coret, agenda coret itu lebih ke calon magang, di mana ketika calon magang itu sudah mendaftar dan diterima, nanti akan ada kajian ya. Yang pertama tetap kajian, setelah itu akan dibagi kelompok, di mana mereka nanti meliput atau turun tangan dan membuat coret. Nah, biasanya ini khusus calon magang dan nanti tapi tetap dibantu PJ-PJ-nya. Ini produknya khusus calon magang saja coret ini. Kemudian ada resensi buku. Resensi buku ini merupakan salah satu produk ya. Di web Solidaritas itu juga ada resensi buku. Jadi nanti kalian kalau memiliki atau resensi buku itu, nanti kalian bisa mengirimnya ke redaksi solidaritas@gmail.com. Nanti linknya dicantumkan untuk pengiriman karya-karya kalian, bisa resensi, cerpen atau yang lainnya. Lanjut. Puisi juga ada dan ini opini. Yang puisi itu kalian juga bisa mengirimnya. Yang opini juga kalian bisa kirim redaksi. Nanti linknya di-share di
room chat ya. Kemudian ini features dari Arabica ke secangkir kopi konsumen, ini features termasuk juga salah satu produk LPM Solidaritas, dan sebelah kanannya itu merupakan fotografi. Kalau di web Solidaritas masuknya ke galeri ya, galeri foto. Jadi itu merupakan karya-karya dari anggota. Jadi kalian juga bisa mengirimnya melalui redaksi solidaritas@gmail.com. Namun bukan berarti cuma anggota saja yang boleh ngirim. Misal kalian nanti bukan anggota juga boleh ngirim ke LPM Solidaritas. Ingat bahwa LPM Solidaritas juga mengakomodasi aspirasi dari setiap mahasiswa yang dikirim bentuk tulisan. Lanjut. Nah, kita LPM Solidaritas sendiri juga memiliki YouTube namanya LPM Solidaritas, mungkin bisa kalian cek. Itu isinya ya mungkin belum seberapa, masih video jurnalistik dan juga beberapa agenda-agenda acara. Lanjut. Nah, untuk media Solidaritas sendiri itu seperti ini gambarannya. Itu webnya ada berita, features, opini, resensi, sastra, kabar Solidaritas, coret, dan download. Nah, untuk yang ingin melihat produk-produk cetak seperti tabloid, coret, dan beranda, itu ada pada di link download itu ya, nanti itu ada di breakdown, ada beberapa pilihannya, kalian bisa melihat di situ. Nah, selain itu, kami juga meliput waktu PBAK kemarin. Mungkin kalian bisa mengecek ada regulasi perpustakaan itu kan kemarin. Berita-berita kemarin waktu PBAK, setiap fakultas itu ada. Kalian bisa cek langsung di media Solidaritas. Jadi itu juga merupakan salah satu program kerja kami untuk anggota magang sebagai bentuk nanti pengukuhan menuju ke pengurus LPM Solidaritas. Dan di sebelah kanan itu ada Instagram LPM Solidaritas, bisa dicek juga isinya. Setiap ada berita kita upload di situ, baik berita greeting card, opini, resensi, atau segala sesuatunya itu bisa ditampilkan di situ. Lanjut. Nah, selain kita juga menerbitkan produk-produk, beberapa karya dari anggota kami juga sudah ada yang terbit di media cetak maupun media online. Nah, salah satunya teman kita yang bernama Imam Fawaid ini dari Fakultas Usuluddin, karyanya ini sudah sering masuk ke media cetak maupun media online, baik berupa opini maupun karya puisi. Dan juga beberapa karya puisinya itu masuk ke antologi, buku-buku antologi ya. Jadi nanti kalian bisa menghubungi untuk latihan lebih jelasnya atau lebih tanya-tanya mengenai sastra ataupun opini. Nah, itu juga ada juga yang menerbitkan buku. Teman anggota kita Akbar Rio Masuri dari Fakultas Dakwah. Nanti kalian juga bisa sharing-sharing sama anggota-anggota yang sudah melalang buana ke berbagai media kontemporer maupun menjadi seorang penulis. Selain itu juga ada beberapa teman kita yang sering ikut lomba ataupun menjadi volunteer di beberapa agenda. Seperti Mbak Arta Laras Angelina ini salah satu kontributor di terminal mojo.co. Mungkin kalian bisa mengecek tulisannya juga di terminal mojo.co jika sering melihatnya. Dan juga ada Putri Agustina Nurtawahihuni, ini juga sebenarnya sudah anggota magang. Dia juga termasuk partisipan di program Pemuda Delegasi Indonesia Singapura tahun 2020 kemarin, awal tahun kemarin. Kemudian ada Mbak Nur Sutrisno Jana, dia salah satu kontributor antologi puisi dan juga founder dari Sanjunisme dan Dikerjain Sanju. Mungkin kalau kalian pernah bisa kunjungi IG-nya juga Sanjunisme dan Dikerjain Sanju. Bukan hanya pada bidang kepenulisan ya, kita juga ada anggota yang aktif di desain maupun videografi. Mungkin ada Najib Badru Sofa, itu salah satu juara satu logo Youth Bank pada tahun 2019 kemarin. Itu sudah bertaraf internasional. Selain itu ada juga yang juara 2 lomba bisnis plan di UIN Malang kemarin.
Selain itu juga ada lomba satu esai di HMPPAI. Jadi kita itu bukan hanya fokus pada bidang kepenulisan juga, dalam artian ada desain, fotografi, karya ilmiah. Nah, fokusnya bukan hanya bidang kepenulisan, fokus seputar jurnalistik ataupun bakat-bakat kalian nanti itu bisa dikembangkan karena kami juga ada program mentorship di mana senior-senior kami atau sudah alumni dari LPM Solidaritas itu nanti tetap menghandle atau membantu untuk mengembangkan anggota dari LPM Solidaritas itu sendiri. Ya mungkin sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang harus kami... Ya, ini banyak banget Kak pertanyaannya ya. Ada beberapa yang udah dijawab sama kakak-kakak LPM Solidaritas lainnya di chat. Tapi ini aku bacain dari yang ini aja dulu ya. Apakah pengalaman organisasi jurnalistik juga menjadi pertimbangan, Kak? Gimana nih, Kak Fardan? Ya, semua aspek, baik karya maupun kalian pernah melakukan pelatihan ataupun ikut diklat, itu tetap menjadi pertimbangan kami. Nah, nanti kan tetap ada pengumpulan karya dan juga wawancara. Kami juga menilainya dari sisi itu. Namun, jika kalian sudah pernah pengalaman pelatihan ataupun diklat, itu kan menjadi nilai plus bagi kalian sendiri ketika pendaftaran nanti. Baik dari segi pertanyaan, karya maupun dalam jejak langkah kalian nanti. Terus ini atau banyak. Mungkin ini bisa langsung dioper ke sesi Q&A ya. Oke. Ini masuk ke sesi Q&A. Sesi Q&A dijawab oleh Kak Fardan, Kak Najib, atau Kak Akbar? Ya, beberapa anggota kayak Najib, Mas Najib, Mas Ai, sama Mas Akbar nanti akan ikut bantu jawab di sesi Q&A. Jadi kalian bebas bertanya. Ini banyak yang nanyain ya, kayak informasi pendaftaran dimulai dari kapan sampai kapan, terus apakah persyaratan semester berapa yang boleh daftar, segala macam, terus persyaratan dan ketentuannya itu gimana. Jadi ini semuanya itu ada di informasi pendaftaran ya, teman-teman bisa dicek linknya. Linknya ada di Instagram kita, atau aku drop lagi aja ya, barangkali tadi udah ke ini ya, udah tenggelam. Nah, jadi linknya ada di chat, bisa dicek dulu ya teman-teman. Buat persyaratannya itu semester berapa, yang boleh daftar itu cuma semester 1. Jadi selain semester 1 udah nggak bisa lagi join ya. Jadi jangan menyanyiakan kesempatan ini mumpung masih di semester 1. Terus ini banyak yang nanyain tentang teknis karya yang dikumpulkan nih Kak. Jadi ada yang nanyain kalau ingin ikut foto videografi harus ngumpulin apa aja. Terus persyaratan kita harus buat artikel sama cerpen aja kah? Terus ada yang tanya juga, untuk pengumpulan artikel atau opini, temanya bebas atau ada tema dari panitia? Gimana nih Kak Fardan nih? Ya, untuk pengumpulan karya yang wajib seperti artikel, mungkin jika kita menurut standarnya dari LPM Solidaritas sendiri dalam pengumpulan karya, itu sekitar 300 sampai 500 kata. Itu umumnya di LPM Solidaritas. Tapi mungkin jika lebih juga nggak apa-apa, kurang sedikit juga nggak apa-apa, tapi jangan kurang banyak-banyak. Kalau kurang banyak-banyak cuma 2 paragraf itu juga menyakitkan yang membaca soalnya. Nah, caption ya, Kak, iya, kalau cuma caption nanti bukan tulisan itu namanya. Untuk yang lainnya seperti tema ataupun pembahasan itu bebas, sekreatif kalian. Semakin aktual, semakin kreatif, itu menjadi nilai plus bagi kami dalam menilai karya kalian. Untuk
yang karya tambahan itu juga termasuk nilai plus juga, di mana kalau kalian punya skill yang lebih, berarti kan kalian punya potensi yang lebih juga, dan juga kalian memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke LKM Solidaritas. Tapi bukan berarti yang lain juga tidak, tetap tergantung nanti di tahap 1 pengumpulan karya dan juga tahap 2 wawancara bagaimana penampilan kalian nanti. Oke. Pokoknya jangan minder dulu. Mau nambahin dikit ya teman-teman ya. Jadi karena banyak banget yang nanya, Kak saya bisanya foto, Kak saya bisanya video, Kak saya bisanya desain. Jadi harus ngumpulin artikel atau enggak gitu. Jadi persyaratan utamanya itu artikel wajib itu ya Kak Farden ya. Jadi artikel wajib opini atau features minimal 300 kata. Itu wajib. Jadi kalau daftar wajib ngumpulin itu. Sedangkan kayak karya fotografi, karya video, desain grafis, terus cerpen dan lain sebagainya itu karya tambahan. Jadi buat nilai tambahannya teman-teman aja. Tapi tetap karya wajibnya itu artikel, opini atau features 300 kata itu tadi. Jadi kalau misalnya ada yang nanyain ngumpulin videonya aja, ngumpulin fotonya aja, itu nggak bisa ya teman-teman, soalnya itu karya tambahan, karya yang wajib banget dikumpulkan itu artikel, opini, atau features tadi. Buat yang lain-lainnya itu sunnah, buat nilai tambahan teman-teman aja, gitu. Terus ini, ada yang nanya lagi, bentar. Kak, diklatnya nanti nginep di kampus atau gimana? Gimana nih? Kabar nih, ada yang tanya, diklatnya nginep di kampus atau bagaimana? Nah, jadi untuk diklatnya, kalau tahun kemarin, kita kan dulu di masa pandemi ya, kita nanti bukan di wilayah kampus, tapi mungkin menginap di tempat villa, seperti di Paja, Trawas, karena kami juga mencari lingkungan itu yang bisa untuk diliput, bukan hanya sekedar penyampaian materi saja di diklat nanti kalian langsung turun lapangan. Itu untuk diklat jurnalistik dasar. Tapi kalau beberapa diklat lainnya seperti diklat presisi, diklat investigasi, mungkin kita melaksanakannya di kampus. Karena itu nanti sebagai pendukung saja, yang terutama diklat jurnalistik itu pasti di luar. Nah, tapi kalau melihat kondisi pandemi seperti ini, kemungkinan nanti diklatnya akan ditinjau ulang apakah akan diturunkan di lapangan atau mungkin hanya sebatas media daring saja. Tapi tetap kami usahakan yang terbaik bagaimana agar diklat itu tetap bisa berjalan lancar dan kondusif. Itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ganti Kak Ais ya yang jawab ya. Jadi teman-teman, kita punya pimpinan redaksi namanya itu Kak Dimas Faris ya, bisa dilihat itu yang dari tadi jawab di chat itu ada Kak Dimas Faris. Mungkin Kak Ais bisa dinyalakan mikrofonnya, bisa bantu jawab ini ya. Ini ada yang tanya. Tadi udah dijawab sih sama Kak Ais di kolom chat, tapi barangkali ada teman-teman yang nggak sempet kebaca ya chatnya, tenggelam soalnya cepet banget ini yang nanya. Kak, nanti kalau kita udah keterima, bolehkah kita membuat isu-isu yang bertentangan dengan keadaan kampus atau hanya yang baik-baik aja? Kali aja ntar ada yang dibatasi gitu. Oh, ternyata Kak Ais nggak bisa jawab lewat ini audio teman-teman, bisanya lewat chat aja. Kalau gitu mungkin Kak Najib ya, Kak Najib ini yang nge-handle desain di LKM Solidaritas ya. Mungkin bisa jawab Kak Najib, silahkan. Ya, halo. Bagaimana? Ya, jadi ada Sorry, yang nanya, kameranya nggak Kak. bisa. Ya. Ada yang nanya, kalau misalnya kita udah keterima, bolehkah kita membuat berita, isu-isu yang bertentangan dengan keadaan kampus, atau hanya yang baik-baik aja, Kak? Gimana nih, Kak? Oh. Oke. Jadi kebetulan saya juga anggota di redaksi, jadi divisi desain grafis itu masuk di redaksi. Nah, untuk peliputan berita, kita nggak cuma menyiarkan berita yang baik-baik, banyak juga berita dari kita memang kritik keras-kerasan di kampus. Bahkan pernah waktu itu ada yang sempat sampai di take down, harus diturunkan karena memang membahayakan apa ya istilahnya, membahayakan kepentingan kampus.
waktu itu misal ya, kemarin itu ada berita tentang promosi akreditasi kampus dari B ke A. Nah, kami kemarin itu sempat ngeliput itu, terus sebenarnya benar, isinya semua fakta, nggak ada yang hoax, tapi karena ada sesuatu yang bertabrakan sama kampus, dan itu juga dialami oleh dari Tempo, peliput dari Tempo juga. Akhirnya berita tersebut terpaksa harus diturunkan terlebih dahulu, menunggu momen yang pas baru dinaikkan kembali. Seperti itu. Dan juga banyak sih kalau misalnya dibilang kritik-kritik terhadap kebijakan-kebijakan kampus, seperti itu. Oke. Ini ada yang tanya lagi nih ya Kak Najib. Kalau untuk pelatihan desain grafis dan videografer itu gimana ya Kak ya? Silakan Kak Najib. Mungkin Kak Sakina juga mau menambahkan, silakan. Oke, jadi kalau buat desain grafis, videografi atau fotografi atau sastra, jadi kita tuh punya kelas mentoring. Selain kajian utama untuk kepenulisan atau pewartaan, kita juga punya kelas mentoring, dan itu kalian bebas milih. Yang misal suka desain atau suka gambar, suka bikin ilustrasi, bisa ikut mentoring yang buat desain grafis. Atau yang suka bikin video atau fotografi bisa ikut kelas video dan fotografi. Atau yang suka sastra, puisi, cerpen, dan lain-lain, itu ada juga kelasnya. Seperti itu. Nah, baru-baru ini kami juga membuka program baru untuk podcast. Nah, mungkin teman-teman bisa, yang sudah punya pengalaman, bisa saling share di kelas-kelas mentoring tersebut. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Najib untuk jawabannya. Terus ini teman-teman kalau ada yang belum jelas boleh banget ditanyain lagi ya di kolom chat. Terus ini ada beberapa pertanyaan yang hampir sama. Intinya itu anggota yang direkrut itu jumlahnya berapa ya Kak Fardan ya? Ya, jika kita mengaca dari tahun kemarin, dari tahun-tahun sebelumnya, kita itu biasanya merekrut sekitar 50 orang saja. Ya, kita memang dibuat limit, soalnya kita membutuhkan kualitas, bukan kuantitas. Dalam artian gini, semakin banyak orang juga kita juga mungkin dalam kurang intens ketika kita memberikan diklat, pelatihan, dan lain-lain. Jadi kita memang batasi hanya limit pada 50 orang saja. Seperti itu. Oke. Udah terjawab ya teman-teman pertanyaannya. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Mumpung ada Kak Fardan, ada Kak Ais, ada Kak Najib, ada Kak Akbar juga nih. Ini teman-teman ada yang mau ditanyain lagi ya? Ini ada yang nanyain, maaf Kak, berapa orang gimana nih yang keterima? Tadi udah dijawab sama Kak Fardan, sekitar 50 ya Kak ya? Iya, sekitar 50-an. Oke. Ini Kak, ada yang tanya lagi. Untuk karya tambahan berupa cerpen, apakah ada minimal jumlah lembarnya, jumlah halamannya, atau gimana? Terus untuk karya tambahan foto itu harus foto jurnalistik kah, Kak? Kalau misalnya saya ada foto pemandangan gitu, apa boleh, Kak? Silakan, Kak Fardan. Ya, untuk karya tambahan, mungkin kalau karya sastra seperti cerpen, puisi, ataupun yang lainnya, itu mungkin gimana ya, lebih tepatnya kalian kan yang ketika suatu karya itu mungkin bisa dipahami, meskipun pendek tapi jika bisa dipahami dan memiliki makna, itu juga menjadi suatu karya yang bagus. Kami tidak memiliki batasan untuk penulisan karya tambahan ini.
Terus kemudian kalau untuk fotografi, ya memang fotografi jurnalistik itu lebih diutamakan. Yang dimana dalam foto itu kan juga menyampaikan pesan, bukan hanya sekedar foto-foto biasa ya, foto selfie itu ya jangan dimasukkan. Seperti itu. Oke. Terus ini mungkin lebih tepat kalau Kak Najib ya yang jawab ya. Kak mau tanya, kalau desain grafis peranannya dalam UKM ini apa ya? Silakan Kak Najib dijawab. Oke, desain grafis kalau di UKM ini tuh wah apa ya? Ini bukan sombong tapi emang banyak banget perannya malahan. Kamu kalau lihat Instagramnya Solidaritas itu semua yang garap anak desain. Terus kayak Beranda atau tabloid kita yang koran-koran tadi di depan dijelaskan itu juga yang layout atau yang apa ya, yang nata tulisannya, yang desain semua itu ya desain grafis. Misal ada perlu ilustrasi atau apa, itu yang bikin juga anak desain juga seperti itu. Jadi ya ada lagi juga kita sering bikin infografis juga. Nah itu kalau perlu skill banget itu kalau buat desain grafis itu sangat diperlukan lah intinya di Solidaritas ini. Seperti itu. Gimana teman-teman? Sudah terjawab ya pertanyaannya langsung dari Master Desainnya LPM Solidaritas ya, Kak Najib. Terus ada yang tanya nih Kak. Iya. Kak, apakah ada kunjungan redaksi di media luar kampus, misalnya Geraha Pena? Oh, tadi udah sempat udah sempat dijelasin sama Kak Fardan, tapi mungkin bisa itu lagi, Kak. Iya, jadi kita itu kan juga ada program kunjungan media ke beberapa media kontemporer. Nah, tapi kemarin juga sih tahun 2020 ini kami mau kunjungan media ke Jawa Pos. Tapi berhubung kena pandemi saat ini, itu diundur. Kemarin juga sudah masukkan proposal ke sana dan diterima. Namun kan itu tanggalnya lebih tepatnya April ya. Nah, sebelum April itu kami juga diberi pemberitahuan bahwa semua kunjungan atau aktivitas di dalam redaksinya Jawa Pos itu diundur sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi memang kunjungan media itu menjadi suatu agenda tahunan di LPM Solidaritas itu sendiri. Seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ini tadi kayaknya pertanyaannya udah aku catat semua ya, udah kejawab semua. Kalau misalnya ada yang kelewat, mungkin boleh di ini ya. Ini ada yang tanya nih Kak. Berarti nanti akan ada peserta-peserta yang nggak lolos seleksi ya Kak ya? Seleksinya itu dari karya-karya yang kita kirimkan atau ada kriteria-kriteria lain yang membuat kita diterima. Nah ini Kak Fateni. Ya, kalau ada yang tidak diterima itu tetap ada kemungkinan tidak diterima. Karena memang kita cuma membatasi 550. Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa kita itu mementingkan di kualitasnya ya. Semakin sedikit kan semakin intens untuk pelatihannya. Nah, untuk kriteria penilaian jelas di tahap pertama kan ada 2 tahap nanti open recruitment kali ini. Tahap pertama itu ketika kalian mengumpulkan karya dan juga isi pendaftaran itu. Nah, itu kemungkinan kita tetap melihat tulisan. Pokok kalian jika kalian mengirim tulisan, itu insya Allah kalian bisa lolos ke tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini kami ada tahap wawancara, di mana itu meliputi pengalaman kalian, keberadaan kalian, pokoknya sekitar seperti potensi-potensi ataupun bagaimana kalian jika menyikapi suatu permasalahan. Nah, di tahap wawancara nanti mungkin akan lebih banyak dipangkas jika yang mendaftar itu banyak. Pokok kita cuma menerima kuota 50 orang. Seperti itu. Iya, ini tadi ada yang tanya juga. Kalau misalnya ikut UKM Solidaritas, boleh ikut UKM lain nggak Kak? Gimana nih Kak nih?
Ya, saya jawab ya. Kami tidak membatasi kalian mau ikut UKM apa saja, itu kami tidak membatasi. Tapi yang perlu digarisbawahi itu kan menjadi pribadi kalian. Dalam artian jika kalian bisa membagi waktu dan memaksimalkan di setiap tempat, kami sangat mendukung hal tersebut bahwa kalian ikut UKM lain. Yang terpenting kalian bisa bagi waktu dan komitmen terhadap UKM-UKM yang kalian ikuti, seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini Kak, ada yang bilang belum pernah ikut jurnalistik, jadi udah minder duluan. Mungkin bisa dikasih motivasi Kak Fardan, gimana biar teman-teman ini nggak minder duluan gitu. Sekedar info, saya dulu juga tidak punya dasar-dasar jurnalistik sebenarnya. Jadi saya tuh dulu cuma andalkan nekat, cuma sekedar sering baca buku atau baca tulisan. Nah, dari baca-baca itu saya kan punya ketertarikan pada hal kepenulisan, meskipun saya nggak pernah tahu bagaimana dasar jurnalistik, bahkan jenis berita deep news, deep ataupun strike saya dulu nggak tahu. Tapi pokok saya coba daftar dulu, berdasarkan pengalaman saya sering baca-baca buku, saya menulis artikel opini. Ya mungkin kalau saya baca sekarang saya malu juga melihat karya saya dulu. Pokok kalian coba saja dulu, entah bagaimana nanti hasil yang terbaik bagi kalian, tidak ada salahnya untuk mencoba. Nggak semua orang itu juga ikut jurnalistik atau paham dasar-dasarnya. Jadi bukan masalah jika kalian ingin mendaftar tanpa tahu dasar. Soalnya nanti ketika kalian sudah mendaftar di LPM Solidaritas, kalian tetap akan diberitahu, dipelajari, dilatih dasar-dasar dari jurnalistik itu sendiri. Oke, jadi intinya nggak usah minder dulu ya teman-teman, soalnya nanti kita di sini belajar bareng-bareng. Nanti kita juga ada diklat. Waktu pertama kali teman-teman masuk, tadi udah dijelasin sama Kak Fardan ya, bakal ada diklat jurnalistik dasar. Jadi kita belajar bareng di situ. Oke. Ini apa Mas Najib mau menambahi katanya. Oke, silakan. Oke. Jadi buat teman-teman yang misalnya nanti tidak beruntung diterima di UKM kita ini, itu jangan berkecil hati. Soalnya kami tetap membuka seluas-luasnya bagi kalian yang pengen belajar bareng gitu. Kayak misal kelas mentoring tadi. Terus ada teman-teman yang memang benar-benar minat, misal saya kan megang desain grafis, kelas desain grafis. Kalian benar-benar minat tapi kebetulan tidak diterima pas seleksi LPM Solidaritas ini. Nah, waktu kelas itu nanti kalian join aja nggak apa-apa, bebas. Itu ya prinsipnya kita sama-sama belajar, sama-sama haus akan ilmu lah kita bisa bilang. Sama-sama mau berkarya sama-sama juga. Cuman kan jalannya kan kita beda-beda. Nggak semua harus masuk LPM Solidaritas. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Najib. Ya, barangkali teman-teman lainnya ada yang mau nambahin dari kakak-kakak LPM Solidaritas. Mungkin Kak Akbar nih pengalamannya udah banyak banget ya teman-teman di bidang jurnalistik, udah pernah ikut pelatihan juga. Mungkin bisa sharing dikit Kak Akbar. Oh ya, terima untuk Kartas. Sebenarnya sih dulu juga berangkat dari jurnalistik sebenarnya, berangkat dari sastra emang. Nah tapi kemungkinan untuk juga belajar sastra, belajar jurnalistik. Nah makanya di sini kita nggak semuanya latar belakang dari jurnalistik, tidak latar belakang. Nah pun yang penting kita sama-sama belajar. Kita yang betul kata Kak Najib tadi, bahwasanya kita usahakan ilmu, entah apapun itu nanti sama kakak-kakaknya akan juga tentunya. Nah itu tetap semangat, mungkin sama-sama belajar juga, itu aja. Oke, terima kasih Kak Akbar. Oh ya, ini dari kemarin banyak banget yang nanyain Kak, bedanya LPM Solidaritas sama LPM Fakultas itu apa Kak? Terus kalau udah ikut
LPM fakultas apa boleh daftar LPM solidaritas? Gimana nih Kak Fardan nih? Ini pertanyaan bestseller ini, paling sering ditanyain soalnya. Oke, saya coba jawab ya. Mungkin nanti ditambahi dari teman-teman juga. Oke, silakan Kak Najib. Jadi LPM Univ sama fakultas sebenarnya cuman cakupannya sama. Kita tetap menyoroti isu-isu kampus sama semua. Cuman yang LPM Solidaritas ini dinaungi langsung oleh WINSA, dinaungi langsung oleh universitas. Jadi seperti dana atau kebijakan-kebijakan lain itu kita bergantung pada kampus WINSA. Sedangkan yang di LPM Fakultas itu manut lah istilahnya, manut sama kebijakan fakultas seperti itu. Ya bukan manut bahasanya, dinaungi oleh fakultas dan universitas, itu aja sih bedanya. Cuman kalau cakupannya jelas bisa lebih luas WINSA, bisa lebih luas LPM Solidaritas. Karena apa namanya nih, bisa dibilang channel kita ini sudah sampai mana-mana. Jadi kayak saya sendiri kemarin itu punya teman dari Medan, anak LPM juga, LPM Univ di sana. Jadi kayak gitu, dan teman-teman yang lain juga punya channel dari mana-mana sudah. Nah, itu yang bikin kita berbeda dengan LPM Fakultas. Mungkin cakupan kita untuk kampus sama-sama kampus WINSA, tapi untuk keluar mungkin kita bisa lebih luas dari yang di fakultas seperti itu. Mungkin ada yang menambahkan? Terima kasih Kak Najib. Mungkin Kak Fardan mau nambahin atau kakak-kakak yang lain, ini banyak banget kakak-kakaknya yang join ya. Ya, sedikit menambah saja. Sebenarnya sudah hampir keseluruhan disampaikan Mas Najib sih. Ya memang perbedaannya mungkin masalah naungan dan juga regulasi. Kita kan regulasinya mengikuti kampus. Kalau yang dari LPM fakultas itu regulasinya sesuai fakultas saja. Nggak beda-beda jauh sih. Oke. Oke, terima kasih ya jawabannya Kak Fardan, Kak Najib, sama kakak-kakak yang lainnya yang dari tadi udah bantu jawab lewat chat. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, boleh ya di chat. Kita tunggu berapa menit lagi nih Kak? Sekarang 10 jam setengah 11 ya. Kita tunggu 5 menit lagi deh sama ini kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti kalau acaranya udah ditutup, misalnya masih ada pertanyaan, bisa hubungi kontak person kita ya, bisa hubungi narahubung kita. Nomornya ada di pamflet yang ada di Instagram kita. Jadi juga udah aku drop nomornya di kolom chat. Ini aku drop lagi, barangkali mau di-save ya, teman-teman bisa tanya-tanya ke Kak Ais atau ke Kak Dewi. Terus mulai seleksi atau ngumpulin berkas-berkas itu kapan, Kak? Jadi pendaftarannya itu udah dibuka sampai tanggal 24 Oktober ya, teman-teman. Jadi ngumpulin berkasnya ditunggu sampai tanggal 24 Oktober. Setelah 24 Oktober nanti sama kakak-kakak LPM bakal diseleksi. Terus nanti bakal ada pengumuman tahap administrasi ini buat ke tahap wawancara gitu. Oke, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau nggak ada, mungkin bisa saya tutup. Oh ya, ngumpulinnya kemana? Ngumpulinnya lewat link ya, lewat link pendaftaran. Lewat link pendaftaran yang ada di pamflet juga. Jadi teman-teman sering-sering ini main-main ke Instagram kita ya. Nanti di situ udah ada di highlight ya, highlight open recruitment. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sama yang teman-teman ingin tanyakan. Jadi di situ udah disimpan di highlight Q&A-nya tadi malam lewat Instagram. Terus jangan lupa dibaca ya, dibaca persyaratannya biar nggak ada yang kelewatan buat persyaratan-persyaratan artikelnya.
Kak ikut LPM bisa belajar jadi podcaster atau penyiar radio nggak? Gimana nih Kak Fardan nih? Mungkin bisa dijawab Kak. Oke, saya jawab ya. Ini kalau kalian Mbak Arta ini dari tadi diam-diam dia penyiar sebenarnya. Dia juga jago tuh main begitu-begituan. Dia juga ikut di radio, dia juga ikut di TV. Jadi bisa lah belajar-belajar. Nggak kurang sumber daya manusia di sini deh. Jadi kalian cari skill apa aja ada. Insya Allah. Skill yang mau yang pinter jualan ada juga di sini. Seperti itu. Jadi insya Allah ada semua. Sinematografi juga itu Mbak Arta itu juga sudah master. Jangan ditanya. Karyanya udah di mana-mana itu. Kayak gitu. Jadi insya Allah bisa lah. Kalau podcast atau penyiar radio juga bisa. Cuman fokus kita nggak ke situ. Fokus kita tetap di jurnalistik media massa seperti tulisan dan media lain. Cuman buat podcast itu dan lain-lain kayak podcast, desain, fotografi, videografi itu sangat mendukung buat keberlangsungan di solidaritas ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Najib buat jawabannya. Terus ini karya tambahan nanti bisa kirim video kearifan lokal nggak? Oh bisa banget, boleh banget dikirim ya kalau teman-teman pernah punya karya video, pernah punya karya foto, yang kalau bisa temanya jurnalistik dan dia itu ditambahin sama Kak Sakinah ya, selama itu karya pribadi boleh banget ditambahin ke karya tambahannya. Nanti udah ada kolomnya sendiri ya di formnya, mungkin bisa sambil dicek-cek teman-teman. Ini apa link Google Formnya, apa aja yang harus disiapkan ya. Jangan lupa berkas-berkas ditunggu sampai tanggal 24 Oktober. Pokoknya jangan sampai kelewatan ya teman-teman, soalnya daftar di LPM Solidaritas itu cuma bisa, sekarang ini cuma bisa waktu semester 1. Kalau udah selain semester 1 udah nggak bisa. Kan sayang banget ya kalau misalnya kelewatan. Oh ini ada tambahan sedikit dari Kak Sakina, aku bacain ya. Untuk artikel waspada plagiasi, jangan sampai plagiat atau sekedar kopas ya. Ini penting banget ya teman-teman. Jadi kalau bisa benar-benar karyanya teman-teman, karyanya sendiri, jangan plagiat, jangan kopas. Oke. Kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyain, saya tutup ya, Kak Fardan ya. Gimana Kak Fardan? Silakan, nggak apa-apa. Oke. Nanti kalau dipertanyakan bisa lewat LPM Solidaritas IG-nya itu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa hubungi Instagramnya @lpmsolidaritas atau ke kontak personnya ya. Terus jangan lupa di follow ya teman-teman ya Instagramnya @lpmsolidaritas biar nggak ketinggalan informasi-informasi dari kita. Terus biar bisa baca-baca berita-berita dari teman-teman LPM juga ya. Oke. Sekian ya dari kami. Sebelum saya tutup, kita itu dulu. Foto bareng boleh nggak sih Kak Fardan? Boleh ya? Saya screenshot dulu ya teman-teman ya. Silakan. Dinyalain loncengnya, dinyalain ininya apa namanya kameranya ya. Masya Allah, wayangnya Dinyalain kameranya yang bisa open cam ya. Saya screenshot dulu buat kenang-kenangan nih ya, buat bekal masa depan. Oke. Bentar ya. Oke. Yang kameranya rusak nggak apa-apa deh, yang bisa open cam aja. Yuk 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman ya. Yuk 1, 2, 3.
kuotamu. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktu buat join ke UKM Expo-nya LPM Solidaritas ya. Ditunggu di keluarga besar LPM Solidaritas. Semoga kita bisa bertemu ya. Jangan lupa ya, deadline-nya tanggal 24 Oktober. Disiapkan semua persyaratannya dari sekarang. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tanya ke Instagram kita, boleh tanya ke kontak person yang udah disediakan. Oke teman-teman, sekian dari saya, mewakili teman-teman LPM Solidaritas lainnya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf ya kalau misalnya ada salah kata atau kekurangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.